pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Remisi Hari Raya Idul Fitri ini dengan rincian remisi khusus 1 itu 329 orang. Maksudnya remisi khusus 1 itu bagi mereka yang kalau melihat kemarin itu udah mulai rame nih, kayak kemarin kapal Serimo ya, itu hampir 500-an orang turun ke pelabuhan kita. Terus sebelumnya juga ada kapal kampung-kampungnya atau apa tuh bisa ribuan. Selamat pagi dari Bukit Waluyo Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Lapas Bau-Bau mengusulkan ratusan warga binaan mendapatkan remisi Hari Raya Idul Fitri 2022. Jumlah penumpang yang turun di Pelabuhan Murhum, Kota Bau-Bau mulai meningkat jelang Hari Raya Idul Fitri. Inilah Warta Kepton selengkapnya Jumat 22 April 2022 bersama saya, Waude Sabaria. Pendengar, sebelum kami sampaikan Warta Kepton pagi, terlebih dahulu kami sampaikan update kasus COVID-19 tanah air. Untuk update kasus Corona atau COVID-19 di Indonesia yang tercatat pada Kamis 21 April 2022, di mana terdapat penambahan kasus virus Corona sebanyak 585 kasus. Penambahan kasus tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bertambahnya 585 kasus hari ini menjadikan total kasus COVID-19 di Indonesia sebanyak 6.042.595 kasus. Kabar baiknya sebanyak 14.416 orang COVID-19 dinyatakan sembuh. Jumlah pasien sembuh diketahui bertambah menjadi 5.855.361 orang. Sementara itu, orang yang meninggal dunia akibat COVID-19 bertambah sebanyak 41 orang, sehingga total pasien yang meninggal dunia karena COVID-19 menjadi 156.015 orang. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, kita ke berita yang pertama. Lapas Bau-Bau mengusulkan ratusan warga binaan mendapatkan remisi Hari Raya Idul Fitri 2022. Selengkapnya, Wade Nurliani melaporkan. Ratusan warga binaan pemasyarakatan WBP di Lapas Bau-Bau sementara diusulkan mendapatkan remisi atau pengurangan pidana Hari Raya Idul Fitri 2022. Pengusulan tersebut merupakan hak warga binaan yang memenuhi syarat. Kepala Lapas kelas 2A Bau-Bau, Herman Melawarman, menyebutkan remisi khusus Idul Fitri diberikan kepada narapidana beragama Islam yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif, diantaranya persyaratan telah menjalani pidana minimal 6 bulan dan tidak terdaftar pada register F atau buku catatan pelanggaran disiplin narapidana, serta aktif mengikuti program pembinaan di lapas. Lebih rinci yang menjumlahkan, WBP yang diusulkan mendapatkan remisi Raya Idul Fitri sejumlah 330 orang, dengan rincian remisi khusus 1 sebanyak 329 orang, dan remisi khusus 2 hanya 1 orang atau bebas pada saat lebaran nanti. remisi Hari Raya Idul Fitri ini dengan rincian remisi khusus 1 itu 329 orang. Maksudnya remisi khusus 1 itu bagi mereka yang dapat yang dari pidana umum maupun dari kasus-kasus khusus yang memenuhi syarat. Terus remisi khusus 2 ini 1 orang. Pada saat remisi dia dapatkan dia bebas pada hari itu dalam rangka Hari Raya. Lanjut Herman, narapidana yang mendapat remisi berasal dari kasus tindak pidana umum dan beberapa diantaranya yang memenuhi syarat dari kasus tindak pidana khusus. Seluruh usulan telah dikirim ke kantor wilayah. Pihaknya belum mengetahui pasti berapa warga binaan yang mendapat persetujuan untuk mendapat potongan masa tahanan, sebab pengumuman nama akan dikeluarkan menjelang lebaran. Berdasarkan data lapas, penghuni ruang tahanan saat ini sejumlah 401 orang, terdiri dari 19 orang tahanan dan narapidana 382 orang. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Kita ke informasi berikutnya. Jumlah penumpang yang turun di Pelabuhan Murhum, Kota Bau-Bau mulai meningkat jelang Hari Raya Idul Fitri. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Kalau melihat kemarin itu udah mulai rame nih, kayak kemarin kapal Serimo ya, itu hampir 500-an orang turun. Jumlah penumpang yang turun di Pelabuhan Murhum, Kota Bau-Bau mulai meningkat jelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah 2022 Masehi. Kepala Kantor Sah Bandar dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 2 Bau-Bau, Jasra Yuzi Irawan, mengungkapkan penumpang turun tersebut didominasi pemudik dari wilayah timur, diantaranya Ambon, Ternate, dan wilayah Papua.
Kalau melihat kemarin itu udah mulai rame nih, kayak kemarin kapal Serimo ya, itu hampir 500-an orang turun pelabuhan kita. Terus sebelumnya juga ada kapal Kambunan atau apa tuh bisa ribuan. Lebih lanjut, menurut Jasra, pemudik di Pelabuhan Merum Kota Bau-Bau diprediksi melonjak pada 25 April dan arus balik pada 10 Mei 2022 sehingga perlu diantisipasi. Karena itu dalam menghadapi angkutan lebaran, pihaknya telah membuat beberapa langkah strategis, diantaranya mempersiapkan armada baik kapal Perni, Dharma Indah, kapal Dharma Lautan, agar dalam angkutan lebaran ini tidak ada penumpang yang tidak terangkut. Jadi kesiapan armada itu juga masalah kapasitas angkut juga kita random check ini kita lakukan untuk semua kapal. Kita cek alat keselamatannya, kita cek perwira kapalnya, kita cek sertifikat kapalnya, sehingga selama angkutan lebaran ini nggak ada kapal yang tidak layak laut. Pihaknya juga mengingatkan penumpang tetap mematuhi protokol kesehatan, sebab sebagaimana surat edaran angkutan lebaran dalam masa pandemi COVID-19, yakni prokes diutamakan. Selain itu, Jasra mengatakan untuk mengantisipasi calon penumpang yang belum melakukan booster atau vaksin dosis ketiga, pihaknya bersama Dinas Kesehatan dan Kantor Kesehatan Pelabuhan KKP telah melakukan rapat terkait penyiapan vaksin booster di Pelabuhan Merum Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Tim Lokapom Bau-Bau himbau pemilik warung sementara waktu tidak menjual produk makanan ringan jenis coklat Kinder Joy. Mengenai hal itu, kembali Wade Nurliani melaporkan. Loka Pengawasan Obat dan Makanan POM Bau-Bau untuk sementara waktu melarang sarana penjualan makanan memajang dan menjual snack jenis coklat Kinder Joy. Permintaan tersebut menyusul ditemukannya bakteri Salmonella pada produk yang cukup digemari anak-anak tersebut dari berbagai negara. Kepala Loka POM Bau-Bau melalui Kepala Bidang Infokom Siti Sarpiati Alwi mengungkapkan, selama sepekan terakhir, pihaknya telah rutin turun ke pertokoan hingga distributor untuk memberikan himbauan agar sementara waktu menghentikan penjualan coklat Kinder Joy tersebut. Berdasarkan informasi dari Badan POM Pusat, temuan sementara produk Kinder Joy yang mengandung bakteri buruk adalah berasal dari Belgia, sementara produk Kinder Joy yang beredar di Indonesia rata-rata adalah produk negara India. Di Loka Bau-Bau udah turun beberapa tim untuk yang mengedarkan di Kinder Joy untuk segera diturunkan dari peredaran dan bisa dikembalikan atau menunggu untuk distributor untuk menariknya. Yang penting jangan diedarkan dulu untuk sementara waktu. Meski begitu, kata Sarpiati, produk Kinder Joy tengah dalam pengujian Badan POM Pusat. Jika telah keluar hasil laboratorium dan dinyatakan aman bagi anak-anak, produk tersebut baru kemudian dapat diperjualbelikan kembali di masyarakat. Sejauh ini, lanjut Sarpiati, pemilik sarana di Bau-Bau dan sekitarnya wilayah kerja Loka POM Bau-Bau kooperatif dalam mengimplementasikan imbauan tersebut demi keamanan konsumen. Ia memprediksi dalam waktu dekat hasil laboratorium tersebut keluar. Sesuai penyampaian Badan POM, tak sampai 1 bulan pihaknya akan mengumumkan keamanan makanan ringan tersebut. Wade Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. Kita ke informasi yang terakhir. 4 limbo di Kota Bau-Bau yang masuk 500 besar Anugerah Desa Wisata 2022 kini menghadapi penilaian oleh tim juri untuk bisa lolos ke tahap berikutnya, yakni 300 besar. Mengenai hal itu, kembali Afriansa melaporkan. Hanya tinggal kita melihat dari sudut pandang tim juri, mereka akan memberikan penilaian terbaik kemana. Setelah berhasil lolos 500 besar dari 3.419 desa se-Indonesia yang mengikuti Anugerah Desa Wisata ADWI 2022, 4 limbo di Kota Bau-Bau kini menghadapi penilaian tim juri untuk bisa lolos ke tahap berikutnya, yakni 300 besar. Keempat limbo tersebut yakni Desa Wisata Limbo Bungi, Desa Wisata Limbo Wolio, Desa Wisata Limbo Samparona, dan Desa Wisata Limbo Wantiro. 4 limbo ini dinyatakan lolos 500 besar yang diumumkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno pada Rabu 20 April 2022 lalu. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau, Ahmad Yani, mengatakan dalam ajang ADWI 2022 ini ada 7 kriteria yang menjadi poin penilaian para juri. 7 kriteria tersebut, kata Ahmad Yani, diantaranya daya tarik wisata, homestay, konten digital kreatif, souvenir, toilet,
kebersihan, kesehatan, keamanan, dan ketahanan lingkungan, serta kelembagaan. Jadi dari ketujuh ini, 4 limbo ini yang masuk di 500 ini, artinya semua sudah tersedia, sudah ada. Hanya tinggal kita melihat dari sudut pandang tim juri, mereka akan memberikan penilaian terbaik kemana, kayak gitu. Ahmad Yani mengatakan tahapan ADWI 2022 ini terdiri dari tahapan 500 besar, 300 besar, 100 besar, hingga 50 besar. Pihaknya pun berharap 4 limboh di Kota Bau-Bau bisa bertahan hingga penentuan juara nantinya. Dengan adanya ADWI ini, Ahmad Yani juga berharap masyarakat yang tinggal di dalam desa wisata bisa lebih tergerak lagi untuk mempromosikan desanya agar ekonomi dapat tumbuh dan bangkit melalui desa wisata. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Lapas Bau-Bau mengusulkan ratusan warga binaan mendapatkan remisi Hari Raya Idul Fitri 2022. Jumlah penumpang yang turun di Pelabuhan Murhum Kota Bau-Bau mulai meningkat jelang Hari Raya Idul Fitri. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja saya ucapkan selamat pagi.